Ya. Jadi hari ini kita mau ngecek suara mikrofonnya ya. Apakah bisa tanpa mic eksternal, cukup pakai mic internal ini aja. Oke. Jadi nanti ikut bareng aja ya. Woi. Oi. Sudah agak turun ini kabut. Ya, jadi teman-teman, masih sepi yang ini. Banyak yang ini. Ya mungkin kalian bisa dengar suara ya, mungkin suara angin lah, atau dengar suara ngomong, tapi nggak terlalu jelas harusnya sih, karena kan mic-nya kan cuma nempel di depan ini aja, nggak sampai dekat ke mulut, nggak ada noise cancelling kan. Tapi kita coba dulu sih sampai seberapa kekuatannya, nanti dilihat di hasilnya kan nggak tahu. Tunggu nanti sampai tempat kerja di puskesmas 1 tahun. Ini kerjaannya sebagian besar petani, tapi petani di sini bukan petani sawah, kebanyakan petani di kebun yang ditanam macam-macam. Ada coklat, kopi, daun bawang, daun merah, bambu, dan berbagai macam sayur. Kan namanya juga di tempat desa ya, jadi masih asli hijau semua jalan-jalan sih. Sebenarnya jalan ini aja yang nggak terlalu bagus, itu kan namanya di desa ya. Sekarang waktu sudah jam 7:30, tapi masih belum ramai orang karena kan dekat-dekat Natal juga, udah pada libur. Kita masih di desa Wasa, bentar mau ke perbatasan desa Alit. Jadi di kecamatan ini namanya kan kecamatan Lore Utara di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kalau di kecamatan Lore Utara ada 7 desa sama 1 desa persiapan namanya. Sebenarnya masih dusun, tapi dipersiapkan jadi desa. Ada beberapa tahun tapi belum menjadi desa juga karena memang persiapannya belum bagus. Di kecamatan Lore Utara sendiri untuk jumlah penduduknya sekitar 12 ribuan. Ini salah satu paling banyak penduduknya di sini. Sudah mirip kota kecil. Termasuk ibu kotanya di daerah Napu sini. Jadi Napu itu sebenarnya namanya lembah di sini, lembah Napu. Mungkin disebut Napu. Bukan nama kecamatan, bukan kabupaten. Tapi orang sih namanya kasih nama lembah Napu. Ada juga lembah Behoa, kalau itu di bagian Bodas sana. Ada kali sekitar jam 2 jam dari sini, itu lebih lah. Itu pun jalannya sudah agak ngebut dikit, jalannya bisa rusak. Kalau jalan masih mending.
aspal kasar gitu. Nah, terus ini kiri kanan mereka banget. Sama desanya mungkin bisa merapat. Ada teman-teman sudah siap-siap pulang kampung. Berhubung sebentar ada libur Natal dan tahun baru. Jadi gini ya, kalau lagi panas ya panas-panas aja. Harinya itu aja 3. Mungkin karena di sini tempatnya tinggi, dataran tinggi, makanya itu matahari terasa lebih dekat. Memang udaranya sejuk-sejuk begini tapi kulit terbakar. Balik ya. Nah, kita sudah masuk region Ali Tuput, tadi yang pas lewat jembatan itu. Jadi sini untuk warganya sebenarnya beragam, tapi yang agama mayoritasnya ya Kristen. Di sini ada Muslim, Katolik, ada Hindu. Ini bilang udah kita lihat. Kemarin jalannya baru dikasih rata, terus udah bolong-bolong, pecah-pecah aspal. Ya mungkin darahnya baru ada kan, yang baru dikasih rata begini. Nah itu masih ada bekas-bekas tanah. Tanahnya belum dipakai. Sepanjang jalan kita lihat ini ada kebun, jagung. Lembah. Jadi di kiri kanan ini semuanya bukit-bukit gunungan semua. Mirip-mirip di Sembalun di Lombok. Tapi memang kalau dihitung itu sudah mau 2 tahun di sini. Ternyata orangnya sih baik-baik deh. Tergantung kita juga. Kalau memang kita bisa adaptasi ya bagus. Kita baik sama orang ya kita dibaikin balik. Kalau kita kasih susah orang ya kita dikasih susah juga. Tergantung diri masing-masing. Di sini orangnya banyak pendatangnya. Ada yang dari selatan, orang Jawa, orang Sunda, orang Bali juga ada di sini. Toraja, dari Manado, macam-macam pokoknya. Oke, kita sudah mulai masuk jalan yang agak bagus.
Kalau ditempel palingan lagi setahun 2 tahun lagi lubang lagi. Karena kan rata-rata banyak truk yang lewat. Kita mau masuk perbatasan Winungwanga ini. Nah, ini ada jalan bagus. Oke. Sudah mulai masuk ke Kecamatan Lori Timur ya. Di Winungwanga namanya. Ya tetap begini. Jauh rumahnya jauh sih. Biasanya jam segini sudah terang benerang, tapi karena tadi pagi ada hujan terus kabut, makanya masih agak kelihatan mendung-mendung. Kalau itu semua kabut semua tidak tapi. Selamat kan? Nanti dari balik kerja kita ambil gambar lagi biar bisa lihat gimana model-model jalanan pas balik pulang. Masih kabut semua di atas awan. Pakai selimut di rumah, tipikal kehidupan di daratan tinggi.
ada yang tanya soalnya siapa sih Pak? Jadi suaranya ini kan dokter umum. Ya soalnya kenyataan itu dokter umum itu agak susah kalau cari kerjaan di kota. Tapi kalau di kota Palu itu memang karena susahnya sih, karena panas. Lebih enak aja di sini. Sejuk. Ya walaupun kehidupan ya seramai di kota, tapi ya tiap hari healing. Kita berwisata dekat-dekat aja, tapi nggak terlalu rame. Kan dulu kan di sini memang di spot, jadi base campnya itu teroris. Bagian bukit-bukit sebelah sana itu sampai di rumah warga kalau lagi sial. Tapi sekarang terus kita habis, sudah hilang. Ya harusnya sudah habis. Nggak tahu kalau masih ada bibit-bibit. Nah, kita sudah mulai masuk wilayah padang Pak. Banyak rumput tuh. Pagi-pagi mendung. Dari pagi hujan loh. Tapi di sini jalannya sudah mulai kering. Ke posnya Pak Harto ini masih tanah punya dia semua, punya ikutin. Pada nanam teh dulu kayak di Bogor gitu. Udah lama tutup. Ya karena kan Pak Harto sudah digulingkan juga. Sekarang tanahnya diambil sama negara semua. Ada beberapa juga yang punya masyarakat, tapi ya begitu. Ada yang tanahnya sertifikat bodong, ada yang asal jual aja. Terus yang beli juga mau aja karena harganya murah. Pas didata ulang, padahal itu tanah negara. Jadinya mau nggak mau harus dibalikin ke negara juga. Karena cara ngedapetin tanahnya kemarin ilegal kan, itu banget tanah. Jadi dulu di sini itu yang berkuasa PT Haspam namanya. Jadi semua bagian Padang nih dia punya si teh semua. Ya dengar cerita sih begitu dari warga lokal sini. Kalau ada yang salah ya maaf. Udah ini betul aja airnya naik sampai sini.
action cam baru. Ini juga pertama kali buat ini jalan kapasitas kamera baru. Siapa tahu kan nggak bisa pakai eksternal, tapi harusnya simple. Kalau mic bawaannya bisa ngurangin bising begini, hebat banget. Adalah ada di pasar. Sebenarnya kan terus kayak yang bilang ya tinggal bakar aja cepet. Nah, kalau dipotong manual atau dipotong pakai mesin itu capek. Ya, jadi sini tarifnya lebih gampang bakar aja. Sendiri atau nyanyi-nyanyi juga nggak ada yang peduli. Kalau buah-buahan tuh malah rasanya agak nggak enak, ada asam. Sambar malah lebih enak kalau makan buah-buahan bentaran itu kan. Tuh. Betul. Kalau tempat sebagus itu maksimal pemanfaatan. Bentar mau sampai puskesmas. Jalanannya bertanah berpasir. Hati-hati karena licin. Ini di Leki sudah sering dia lewat jalan yang gini. Lalu juga sering lewat banjir.
genangan yang sampai kaki kerendam, banyak batu lah, jalannya batu-batu semua. Ini bawahnya leki ini sudah pada banyak bolong, mau diganti belum sempat. Sebenarnya kalau beruntung sih bisa nemu burung bagus. Kadang mereka lewat sini jalan kaki atau terbang rendah. Dengarnya nih sore waktu tahu dicanangkan jadi kota mandiri, kayak ibu kotanya Napu di sini. Tapi nggak tahu kenapa bisa nggak jadi gitu. Banyak yang bilang karena pembangunannya sudah mulai, tanahnya warga belum dibayar semua, akhirnya warganya demo, malah terbengkalai. Terus ini bagus loh di kota, dibangun rumah sakit, jadi warga di Napun nggak jauh-jauh kalau ada yang sakit dan ke rumah sakit. Tapi ya gimana lagi, kapan mungkin itu terwujud? Ini bagus buat rumah sakit jiwa soalnya, tenang, sejuk, damai. Sebentar sana kita lihat ada monumen dan juga gereja yang sudah terbengkalai. Gerbangnya itu ada rumah Hatta Biru, itu gereja. Katanya sempat digunain sampai tahun 2000 berapa. Nah, itu gerbangnya. Gerbangnya di sebelah sana, tapi jalannya sebelah sini. Mandiri rencananya aja. Terwujudnya tahun 2030 mungkin baru jadi sih, kalau jadi tergantung. Soalnya ini kan sebenarnya Napu ini sudah mau pemekaran di kabupaten, tapi dari kabupaten khususnya yang juga masih lepas.
Malah orang lore sininya sudah pengen banget keluar. Ada yang pengen keluar, ada yang enggak sih. Itu sebagian besar kayaknya pengen keluar. Gerejanya Pak. Galang putih. Ini kalau ada matahari nih putihnya tambah gemerlang, tapi masih mendung. Sudah kelihatan tuh puskesmas. Sudah sampai batu tahu, batu tahu orang, batu orang. Kenapa dibilang batu orang? Desa batu orang. Karena di sini banyak ditemukan batu-batu yang berbentuk orang. Simple as that. Sampai mati lampu, jadi padat. Mati lampu, jaringan hilang. Penginapan itu satunya. Top. Camat. Lama. Ini ada mantan Polres yang nggak jadi dipakai jadi Polres. Jam berapa nih? 8:30. Oke, sampai kita di sini. Ya, jadi ini baru selesai kerja. Nah, dari video yang tadi kita bisa lihat itu memang harus butuh mic eksternal. Apalagi kalau itu anginnya kencang banget.
suaranya blub 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 blub. Jadi si Insta360 yang S Pro ini memang dari segi warna tadi itu otomatis dia kayaknya terlalu terang, harus diatur manual lagi. Sama kalian memang harus butuh mic eksternal, karena mic internalnya nggak bisa untuk ngurangin noise angin dan juga yang lain-lainnya, karena terlalu kenceng ke suara anginnya. Oke, segitu aja kayaknya cukup. Bye bye.